Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kalinya ya di mata kuliah komunikasi bisnis yang tentunya bagi siapapun itu yang kuliah tentunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan memperoleh mata kuliah ini ya. Kenapa? Karena memang mata kuliah ini menjadi sebuah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan apa saja yang akan kita bahas pada materi pertama kita ini, akan saya berikan dulu overview atau resume singkat ya terhadap materi kuliah kita selama beberapa waktu ke depan. Bahwa yang pertama, mata kuliah kita ini akan kita tempuh selama kurang lebih beberapa kali pertemuan ya. Kalau di total ada 6 kali pertemuan. Kemudian 8 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada 8 kali pertemuan. Nah, untuk 3 mata kuliah pertama itu nanti akan ada ya, akan ada video yang harus dilihat oleh mahasiswa. Kemudian setelah itu nanti pada setiap akhir sesi akan ada penugasan. Yang penugasan itu wajib diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu. Sebelum kita masuk perkuliahan pada materi berikutnya harus sudah disetorkan atau sudah diselesaikan. Kemudian nanti pertemuan keempat kita ada UTS dan selanjutnya pertemuan ke-5 sampai dengan ke-7 kita video pembelajaran kembali dan yang terakhir pertemuan ke-8 adalah ujian akhir semester. Ya. Nah, itu pada masing-masing pertemuan selesai pada sebuah materi wajib menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi itu overview terhadap materi kita pada mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, saya kira kita tidak akan memperpanjang ya penjelasan mengenai apa itu namanya, bagaimana nanti materi komunikasi bisnis kita selama beberapa kali pertemuan ke depan. Saya akan langsung saja masuk ke materi kita pada kesempatan pertama kali ini ya. Saya akan share screen terlebih dahulu materinya. Baik, ini ya, saya kira sudah bisa dilihat ya. Nah, ini materi kita pada kesempatan pertama kita kali ini. Ya, jadi kita akan bicara tentang konsep dasar dari komunikasi bisnis. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya adalah Dr. Saiful Bahri SOS MM dan saya adalah dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Ya. Oke, kita sebelum masuk ke apa itu yang dimaksud dengan komunikasi bisnis, maka kita perlu mengetahui nih, bagaimana sesungguhnya kita mempelajari tentang alur komunikasi. Ya. Atau sebetulnya pada umumnya ya, pada umumnya apa yang harus kita cermati, kita kuasai ketika kita bicara tentang sebuah ilmu pengetahuan. Setidaknya ada 6 kunci dari pengetahuan itu. Kalau dibuat secara singkat, maka bisa kita elaborasikan dalam sebuah singkatan yang dikenal dengan sebutan AD Simba. Ya, AD, A, D, K, S, I, M, dan BA. Adik Simba. Apa itu? Adik Simba itu sebetulnya adalah kata tanya. Ya, kata tanya. A itu adalah apakah, D-nya adalah di mana, K-nya adalah kapan, C-nya adalah siapa,
M-nya adalah mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Nah, ketika kita belajar tentang komunikasi bisnis, maka sebetulnya kita itu berada di posisi di sini, di gudang P3 namanya. Ya, di gudang P3. Apa itu maksudnya? Jadi kita membahas tentang orang, person ya, di gudang P3. P yang pertama adalah person atau orang, P yang kedua adalah paper, kertas atau buku ya. Kemudian yang ketiga adalah place, adalah tempat. Jadi kalau kita mempelajari tentang pengetahuan itu, pada dasarnya kita bicara tentang orang ya, kertas atau buku atau jurnal begitu kalau zaman sekarang, ataupun tempatnya. Jadi kita bicara tentang adik simpan di situ. Jadi apa yang dibicarakan, di mana kita akan membahasnya, kapan akan dimulai, siapa yang dibicarakan, mengapa kok itu dibicarakan atau dikomunikasikan, dan bagaimana cara mengkomunikasikan. Jadi itu pada dasarnya kalau kita mau memulai sebuah pembelajaran yang nantinya mengarah kepada sebuah pengetahuan. Ya, jadi kata kunci yang perlu kita cermati begitu. Nah, ya, jadi terkait dengan komunikasi bisnis, maka kita harus mengetahui apa sebetulnya yang dibicarakan dalam komunikasi bisnis itu. Ya, di mana komunikasi bisnis itu akan dilakukan? Kapan komunikasi bisnis itu akan dimulai? Siapa yang melakukan proses dalam berkomunikasi bisnis, dan mengapa komunikasi bisnis itu dilakukan, serta bagaimana cara melakukan komunikasi bisnis. Ingat sekali lagi bahwa terkait dengan itu semua maka ada 3P yang harus kita ketahui, yaitu person atau orang, paper atau terkait dengan buku ataupun materi ya. Kemudian yang terakhir adalah place, adalah tempatnya. Nah, itu cara kita memulai ketika kita ingin menguasai sebuah pengetahuan. Ini sebetulnya bukan hanya berlaku di mata kuliah komunikasi bisnis ya, tapi juga pada mata kuliah yang lain ataupun pada pengetahuan yang lainnya. Jadi tidak terbatas hanya pada satu mata kuliah tertentu. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada apa yang sebetulnya dimaksud dengan komunikasi bisnis. Ini kita belajar dulu ya pengertian supaya persepsi kita terhadap komunikasi bisnis itu bisa sama. Karena kalau kita berangkat dari persepsi yang sama, untuk menemukan sebuah kesamaan ya, kesamaan pandangan terhadap sebuah pengetahuan itu akan mudah gitu. Tapi kalau kita dari awal persepsinya berbeda, maka tentu akan tidak ketemu. Nah, dalam konteks kita memahami pengertian dari komunikasi bisnis, maka kita perlu mencermati dari beberapa ahli yang sudah menyampaikan tentang pengertian-pengertiannya. Misalnya apa yang disampaikan oleh Purwanto, ini dalam bukunya Komunikasi Bisnis pada tahun 2006, beliau mengatakan bahwa komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut Purwanto itu, kalau bicara tentang komunikasi bisnis itu sebetulnya cukup luas cakupannya, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita berkomunikasi dengan cara berbicara, ya. Jadi kalau berbicara itu ya komunikasi verbal, berbicara, apa namanya itu, bertelepon, ya. Ataupun kita sebetulnya kita menulis, ya. Maaf, lewat telepon, apa menulis lewat email. Bukan hanya itu ya, tapi juga kita menggunakan komunikasi yang bersifat nonverbal, gestur tubuh, mimik muka, body language, itu sebetulnya juga bagian dari komunikasi. Dan kita juga harus memahami ya bagaimana caranya menyampaikan komunikasi nonverbal. Bahkan pada tataran tertentu komunikasi nonverbal ini bisa lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi yang bersifat verbal. Jadi yang nonverbal itu tentu terkait dengan konteksnya seperti apa. Ya, misalkan kalau kita ingin memanggil orang,
Daripada kita teriak-teriak misalnya, "Woi, ke sini," gitu ya, dengan apa namanya, tingkat suara yang meninggi, lebih baik kita misalnya dengan cara mengapa? Mengawe-awe. Nah, kita memanggil dengan cara menggunakan gestur tangan kita, apa namanya, menarik ke dalam seperti ini. Ya, itu juga jauh lebih efektif gitu dibandingkan kita harus berteriak. Nah, itu misalnya ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, terus kemudian manusia dengan institusi, institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Nah, ini kalau dalam konteks bisnis tentu terkait dengan persoalan itu ya, profit atau non profit. Ini menurut Priyatna dan Alvinaro seperti itu. Bahwa komunikasi bisnis itu bisa antar manusia, bisa manusia dengan institusi, bisa institusi dengan institusi lainnya, ataupun yang berkaitan dengan ya dengan pertukaran barang atau jasa. Ya jelas ya, kalau dalam dunia bisnis tentu yang dikejar adalah bagaimana kemudian hasil interaksi itu, hasil komunikasi yang terjalin itu kemudian berujung kepada diperolehnya keuntungan. Dalam dunia bisnis seperti itu ya. Tentu beda kalau misalnya dengan dunia yang bukan bisnis gitu. Kita lihat sekarang ini ada sebuah model komunikasi yang disebut dengan model komunikasi Berlo. Berlo ini adalah seorang ahli ya di bidang ilmu komunikasi yang menyampaikan bahwa sesungguhnya proses menyampaikan informasi itu seperti ini. Ya, ada beberapa unsur utama yang ada dalam sebuah proses komunikasi. Ada sumber, ada pesan, ada saluran, ya, dan media, ada penerima, ada efeknya, dan ada umpan baliknya. Dan di dalamnya ada lingkungan yang ikut juga mempengaruhi. Nah, ini adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang harusnya ada dalam sebuah komunikasi. Tanpa ada unsur-unsur ini, maka sebuah komunikasi pasti tidak akan berjalan dengan baik. Ya, harus ada sumbernya tuh. Bagaimana mungkin komunikasi itu bisa berjalan kalau tidak ada yang menyampaikan pesan gitu. Tidak ada orang yang memulai untuk berkomunikasi. Nggak mungkin. Begitu juga harus ada pesannya. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Dan dengan menggunakan media atau saluran apa? Channelnya apa? Apakah hanya lewat dengan tatap muka secara langsung atau menggunakan media-media yang lain, email, ya, WA, telepon, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya harus ada nih yang menerima. Yang menerima pesan itu siapa? Gitu. Nah, baru kemudian akan ada dampaknya dan dampaknya dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya kemudian ada umpan baliknya. Baru kemudian terjadi komunikasi. Jadi kalau tidak ada unsur-unsur ini, maka sesungguhnya tidak akan mungkin muncul komunikasi. Kita lanjutkan. Nah, efektivitas komunikasi sendiri itu akan terjadi manakala komunikan itu artinya si penerima pesan ya, itu bisa dipahami atau bisa memahami pesannya dengan benar. Jadi bisa memahami pesannya dengan tepat begitu. Serta bisa memberikan apa? Respon yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si penyampai pesan atau komunikator. Jadi sebuah komunikasi tidak akan terjadi meskipun si penyampai informasi ini menyampaikan sebuah informasi kepada si penerima pesan, tapi ketika si penerima pesan itu tidak bisa memahami pesannya dengan benar, maka yang terjadi tentu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang penyampai pesan atau komunikator. Mungkin Anda pernah melihat ya ada sebuah game di TV mungkin atau di apa namanya apa namanya itu outbound yang ada ya itu sering itu dijadikan sebagai sebuah simulasi. Jadi misalnya ada 5 baris ya, 5 baris, kemudian baris pertama dan baris kedua
baris pertama itu menghadap ke sebelah, pokoknya berkebalikan ya. Kemudian yang pertama diberikan pesan. Pesannya itu apalah begitu. Terus dia disuruh balik lagi. Terus kemudian orang yang kedua juga kemudian menerima pesan dari orang yang pertama. Tapi ternyata sudah berbeda responnya. Karena biasanya akan terjadi noise namanya ya, gangguan-gangguan. Ya, karena bisa saja tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Begitu juga sampai seterusnya sampai dengan bagian yang paling akhir, baris yang paling akhir, yang diminta untuk mengulangi pesan yang disampaikan oleh orang yang pertama. Itu biasanya seringkali gagal. Kenapa? Karena noise-nya banyak. Ya, noise-nya tidak bisa dieliminir. Yang kedua, nah supaya efektif, nah, untuk apa kemudian itu komunikasi harus efektif? Komunikasi harus efektif supaya bisa membantu mengatur arus kerja, memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan citra profesional, dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Jadi komunikasi yang dijalankan dalam konteks apapun ya, bukan hanya perbisnisan ya, atau dalam konteks berusaha, itu sesungguhnya akan bisa membuat terjadinya komunikasi timbal balik. Ya, di situ bisa memperbaiki hubungan kerja, bisa meningkatkan citra profesional, mengatur arus kerja dan sebagainya. Nah, kita lihat ini gambarnya nih. Nah, ya. Nih. Jadi menurut Bove dan Thiel itu ya, komunikasi yang efektif itu bisa membuat pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan lebih mantap, produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih mantap, hubungan bisnis lebih kuat, bahan promosi lebih jelas, citra profesional lebih meningkat, kemudian respon stakeholder juga lebih meningkat. Itu kalau komunikasinya efektif. Sebaliknya kalau tidak efektif bagaimana? Ya berarti berkebalikannya. Ya, berkebalikannya. Jadi sangat penting. Nah, apa ciri dari sebuah komunikasi yang efektif itu? Ada cirinya. Yang pertama, dia bersifat praktis. Apa maksudnya? Memuat informasi yang berguna bagi penerima. Apa maksudnya? Informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Di praktis itu maksudnya mudah dipahami. Ya, mudah dipahami atau bermanfaat lah begitu. Yang kedua adalah bersifat faktual, fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan merupakan sebuah kesan. Jadi kalau kita mau komunikasi itu berjalan dengan efektif, maka harus berdasarkan fakta. Jangan hoax ya. Jadi kalau yang hoax itu yang berita bohong atau berita yang dibuat-buat itu pasti tidak akan membuat komunikasi berjalan dengan efektif. Yang ketiga bersifat padat. Maksudnya apa? Informasi yang disampaikan itu ya yang paling penting aja gitu. Jadi tidak semua informasi itu perlu disampaikan. Nah, ini kalau kita bicara tentang efektivitas kalau kita bandingkan ya antara mereka yang di barat dengan di tempat kita lah ya, budaya kita. Jadi jangan sangat dipengaruhi oleh budaya. Orang Indonesia misalnya pada umumnya itu adalah orang yang suka basa-basi. Ya sebetulnya tertentu ya, mungkin dalam konteks suku Jawa misalnya ya. Itu banyak basa-basinya. Misalnya dibandingkan dengan orang Sumatera. Padahal sebetulnya ya kalau mungkin bagi kultur Jawa kan maksudnya supaya sopan ya. Jadi tidak langsung menyampaikan to the point lah begitu. Tapi dalam konteks komunikasi yang efektif itu kurang efektif sebetulnya ya. Ya tentu kita bicaranya beda ya antara komunikasi bisnis dengan komunikasi non bisnis. Mungkin kalau dalam komunikasi non bisnis oke lah masih bisa kita kita terima begitu ya. Tapi kalau dalam konteks bisnis ya tidak semua informasi itu perlu kita sampaikan gitu. Hanya informasi penting yang kita sampaikan. Yang keempat jelas. Maksudnya apa? Berisi pesan-pesan yang nantinya diharapkan menghasilkan respon yang spesifik, yang khusus dari penerima.
Jadi karena pesannya itu jelas, maka tentu respon yang ingin diharapkan dari penerima juga bersifat spesifik khusus. Kalau misalnya permintaannya tentang order ya, PO, pre-order gitu ya. Nah, berarti kan ya harus sesuai gitu ya. Jadi harus responnya bagaimana dengan order yang disampaikan. Yang kelima, bersifat persuasif. Artinya apa? Memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Semuanya ya pada umumnya ya. Semua orang itu kan ingin, artinya ketika dia berkomunikasi, itu orang yang diajak berkomunikasi itu bisa dengan cepat gitu, responsif. Ya. Atau dengan baik menerima pesan itu. Ya. Dan dengan cara yang baik juga dalam menyampaikan pesannya. Sehingga kemudian pesan balik yang ingin disampaikan, yang ingin diterima itu sesuai. Jadi kalau kita mau pesan kita itu diterima dengan baik, cara menyampaikan kita pun harus baik, begitu maksudnya persuasif ya. Nggak mungkin kalau kita ingin ya yang kita ajak berkomunikasi itu merespon baik, kalau kita menyampaikannya dengan cara emosi yang tinggi, dengan nada suara yang tinggi gitu. Ya, tentu itu tidak akan bisa berjalan dengan efektif komunikasinya kalau seperti itu. Nah, ini proses komunikasi ya. Kalau kita lihat dalam gambar ya. Nih. Nah, jadi pengirim punya ide untuk dibagi, pengirim menyandikan ide, maksudnya itu memikirkan gimana caranya saya mau menyampaikan ya. Terus mengirimkan pesan, penerima menerima pesan, mengartikan pesannya, kemudian penerimanya, kemudian penerima mengirimkan umpan balik, baru kemudian disampaikan kembali. Nah, ini baru efektif ini. Proses komunikasi efektif itu seperti ini. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah apa tujuan dari komunikasi? Apa tujuan dari komunikasi? Sebetulnya secara umum tujuannya ada 4. Apa itu? Yang pertama, terjadinya attitude change atau perubahan sikap. Jadi diharapkan dalam berkomunikasi itu akan merubah sikap seseorang. Yang kedua adalah opinion change atau perubahan pendapat. Orang mengamini, orang mengikuti apa yang disampaikan oleh si penyampai pesan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah behavior change atau perubahan perilaku. Diharapkan ketika komunikasi itu disampaikan, orang yang diajak berkomunikasi itu bisa berubah perilakunya. Dan yang terakhir adalah social change atau perubahan sosial. Ya, ini juga merupakan tujuan dari komunikasi. Ini harapannya kalau misalnya demo gitu ya, demo itu sebetulnya bagian dari perubahan sosial. Ya. Tentu kita lihat ya, tujuan dari demonstrasi itu apa misalnya ya. Kalau seperti tahun 98 yang menurunkan Soeharto misalnya ya, Pak Harto, karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi dilanjutkannya kepemimpinan. Nah, kemudian terjadilah perubahan sosial yang kita sebut dengan reformasi. Seperti itu. Kemudian berikutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Jadi selain bersifat individual, ya antara orang per orang begitu ya, maka komunikasi juga bisa berfungsi antara individu dengan organisasinya atau antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Apa itu? Fungsi yang pertama bersifat informatif. Artinya apa? Bahwa semua orang yang dalam anggota organisasi itu akan bisa dipenuhi kebutuhan informasinya sehingga kemudian dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Kalau ada sebuah perintah dari atasan misalnya kepada bawahan yang disampaikan secara jelas dan informatif, maka tentu akan dilaksanakan dengan baik juga pekerjaannya oleh bawahannya. Tapi kalau cara menyampaikannya atau pesannya tidak bersifat informatif, maka tentu akan menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Ini berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi. Jadi fungsi dari komunikasi itu sifatnya adalah menyampaikan aturan-aturan. Ya, harus ada SOP, standar operating prosedur yang dipahami oleh semuanya dan itu membutuhkan komunikasi.
Apakah itu bentuknya lisan maupun tulisan. Gitu. Ya, tentu isinya adalah tentang peraturan, prosedur, perintah, dan juga laporan. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai fungsi persuasif. Artinya apa? Menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sebuah komunikasi yang baik itu dalam tubuh organisasi adalah yang nantinya bisa menumbuhkan loyalitas. Ya. Jadi bawahan seorang anggota organisasi itu bisa kemudian menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini tentu juga sangat penting ya dalam sebuah organisasi. Yang keempat adalah berfungsi sebagai integratif, memiliki fungsi integratif, yaitu berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Integratif itu berarti bersifat menyeluruh, terikat semuanya. Jadi komunikasinya itu akan bisa menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing anggota organisasi. Misalkan seorang bawahan itu kira-kira kalau mau melaporkan pekerjaannya itu kepada siapa. Nah, itu kalau misalnya ada struktur organisasi akan tampak jelas. Dia bertanggung jawab kepada siapa, dia bekerja sama dengan siapa, sehingga fungsi-fungsi yang lainnya dalam sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa pada dasarnya komunikasi itu punya dua bentuk, ya. Ada yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan ada yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan kata atau bahasa. Tetapi bukan hanya disampaikan secara lisan ya, tapi juga bisa jadi tertulis. Jadi verbal itu bisa tulisan, bisa lisan. Apa misalnya? Nih contohnya mengirimkan surat pengantar barang kepada pihak lain. Nih, kalau dalam konteks bisnis kan begitu ya. Ada namanya surat pengantar barang. Ditujukan kepada siapa? Nah, itu komunikasinya, penulisan pesannya gimana tuh? Itu harus dikuasai oleh si penyampai pesan. Ya, supaya kemudian responnya pun akan baik. Atau misalnya seorang presenter ketika membawakan acara di stasiun televisi, apakah musik, berita dan lain sebagainya ya, itu komunikasi verbal, contoh dari komunikasi verbal. Ataupun ketika seorang wartawan menulis berita atau opininya di sebuah surat kabar. Atau misalnya manajer menelepon bawahannya, itu bagian dari komunikasi verbal. Nah, biasanya memang dalam dunia bisnis ini porsinya lebih besar. Kenapa? Karena memang lebih 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 formal ya, lebih mudah gitu dilakukan daripada yang nonverbal. Ya, lebih mudah dilakukan. Nah, yang kedua, nah ini prakteknya ya. Kalau prakteknya gimana? Bisa dengan cara berbicara, dengan menulis, ya, mendengar dan membaca. Nah, ini dia. Ini kalau dalam bentuk penggambarannya, aneka bentuk komunikasi verbal dalam bisnis. Ternyata kalau kita lihat tuh, jadi sebetulnya kalau kita bagi 100% itu misalnya ya, itu ternyata antara komunikasi lisan dengan komunikasi tertulisnya itu ada prosentasenya masing-masing. Ya, nih ada menulis itu ternyata 9%, membaca itu 16%, berbicara itu 30%, dan mendengarkan itu 45%. Ya. Ini bentuk komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Nah, yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, kebalikannya ya, kalau tadi menggunakan kata, ya, menggunakan apa namanya, secara langsung begitu ya, berbicara gitu ya. Nah, ini menyampaikan pesan tanpa kata, baik itu terucap maupun tertulis. Jadi nggak perlu ada omongan gitu, atau bahkan nggak perlu ada tulisan. Nah, karena memang agak sulit, maka biasanya ini ya susah-susah gampang begitu. Karena ini faktor kultur, kebiasaan itu sangat mempengaruhi. Kenapa kok sulit? Karena ini lihat, kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari. Ya, spontan dalam hal menyampaikan pesan itu. Efisien. Kenapa lebih efisien? Kadang-kadang
Orang daripada ngomong banyak-banyak lebih baik menggunakan gestur. Misalnya marah nih. Cukup dengan alis terangkat misalnya ya. Alis terangkat begitu. Itu sudah menunjukkan sebetulnya dia marah gitu. Tanpa kemudian dia ngomong begitu. Ya. Nah, yang lebih ini lagi lihat ya bahwa dia bersifat sangat reliable, sahih. Komunikasi nonverbal itu punya tingkat kepercayaan yang tinggi karena itu akan sangat kelihatan lah. Gestur tubuh, mimik muka, body language itu akan sangat kelihatan dengan jelas dan tidak terbantahkan. Orang kalau marah akan kelihatan dari body language-nya. Ya, orang lagi dalam suasana yang suka, ini gampang. Ya, lihat aja dia lebih banyak senyum atau gimana atau cemberut. Nih ya, jadi lihat. Nah, kalau kita lihat dari sebuah apa namanya teori ya, tingkat kepercayaan bersumber pada pembicaraan orang itu hanya 7% yang berasal dari bahasa verbal. Sementara 38% itu dari vokal suara dan 55% dari ekspresi wajah. Jadi rupanya luar biasa kekuatan dari komunikasi nonverbal ini. Ya, seperti itu. Apa fungsi dari komunikasi nonverbal? Meskipun sulit dipelajari, tapi kita perlu mengetahui gitu. Karena memang dia punya fungsi pesan yang luar biasa dampaknya. Yang pertama, dia berfungsi repetisi, meyakinkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ini ada yang terpotong informasinya ya. Kalau kita misalnya mengatakan penolakan, daripada kita ngomong begitu, saya nggak mau dan seterusnya, cukup kita gelengkan kepala, itu sudah meyakinkan dia nggak mau gitu, atau dia menolak. Fungsi yang kedua, substitusi atau apa? Menggantikan lambang-lambang. Misalnya, kalau kita menunjukkan persetujuan, cukup kita angguk-anggukan kepala. Nah, ketika itu orang mengangguk, oh ini berarti setuju. Meskipun ya kita nggak tahu sebetulnya ya. Kadang-kadang kita juga tadi bicara kembali kepada kultur ya. Kultur dan budaya masing-masing gitu. Ada yang budayanya itu menyembunyikan perasaan. Jadi di depan itu kelihatannya manggut-manggut, tapi di belakang sebetulnya dia menolak ya. Agak susah memang. Ya, nonverbal di dalam konteks. Tapi secara umum kira-kira bisa seperti itulah ya. Kontradiksi. Ya, ini fungsi yang lainnya. Menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir. Kadang-kadang ini ngenyek gitu. Ya. Hebat, kau memang hebat. Dia kelihatannya memuji itu, tapi di balik itu dia sebetulnya adalah ngenyek kalau bahasa daerahnya ya, ngenyek, mengejek atau dia tidak suka ya, ya itu karena bisa kita nggak tahu gitu loh. Ya. 4, komplemen, melengkapi, memperkaya makna pesan nonverbal, air muka. Ya, jadi ketika orang dalam suasana yang sedih itu kelihatan air mukanya itu seperti apa. Begitu juga ketika dia senang. Ya, itu biasanya akan kelihatan dari air mukanya. Yang kelima adalah aksentuasi. Ngomong tapi ditambahi dengan komunikasi nonverbalnya. Kemudian sambil gebrak-gebrak meja. Itu berarti kan orang tersebut jengkel atau marah. Ya, itu fungsinya lebih kuat lagi. Jadi kita bisa menyampaikan pesan secara verbal ditambah dengan nonverbal kita, komunikasi nonverbal kita juga baik, biasanya juga akan memberikan pengaruh yang sangat besar ya terhadap komunikasi yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan. Ini aneka bentuk komunikasi verbal ya, ada bahasa simbol ya, ada ekspresi wajah, sentuhan, bahasa tubuh, intonasi suara, bahkan seragam. Ya, seragam itu sebetulnya komunikasi nonverbal. Orang kalau mau ke kantor misalnya ya tentunya ya pakai seragam yang rapi, sopan dan lain sebagainya, tidak berkaos begitu. Orang kalau pakai baju doreng-doreng kita sudah tahu nih, berarti dia ini tentara ya dan lain sebagainya lah ya. Ini masing-masing organisasi punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana etika berkomunikasi. Jadi kenapa kok kita perlu memiliki etika? Karena sebetulnya pada dasarnya
kita itu tidak suka tidak diperlakukan dengan baik gitu. Jadi kalau kita bicara etika itu baik dan buruk ya, bukan benar dan salah. Kalau benar dan salah itu bicaranya hukum. Tapi kalau etika itu baik dan buruk. Kalau ada orang mengajak salaman, terus dengan cara dia memalingkan muka, kita pasti nggak suka. Kita diajak salaman, tapi ketika kita bersalaman, muka dia berpaling begitu dari kita, tidak ada eye contact. Ya pasti kita tidak suka. Oh, orang ini berarti mau berbohong, misalnya begitu. Kita punya kesimpulan. Ya, ya, jadi harus benar, tidak menipu dengan cara apapun ya. Komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang jadi ada dua. Jadi komunikasi yang tidak beretika itu pada dasarnya adalah yang pertama, informasi yang disampaikan itu ternyata salah. Itu tidak beretika berarti. Atau yang kedua nih, informasi yang menyesatkan, tidak sesuai dengan faktanya, menyesatkan. Maka supaya komunikasi bisnis yang kita jalankan itu penuh dengan etika, ada 3 elemen yang harus kita munculkan. Yang pertama tentu individunya juga punya etika. Kita masing-masing harus menjunjung tinggi etika. Udah, kita nggak usah bicara tentang tidak etikanya masalah pencapresan kemarin ya. Itu misalnya melanggar etika kan itu sudah jelas itu keputusannya melanggar etika. Udah kita nggak usah ke sana. Tapi intinya bahwa kita harus menjunjung tinggi etika. Kalau kita tidak punya etika ya sama aja dengan hewan misalnya. Ya nggak punya etika. Terus kemudian yang juga harus dipastikan harus muncul adalah pemimpinnya juga harus punya etika. Dan yang ketiga adalah kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan etis. Jadi SOP-nya itu sesuai. Nah, jadi ini adalah komponen-komponen yang akan memastikan munculnya komunikasi bisnis yang etis. Kalau tidak ada itu, maka ya komunikasinya tidak, komunikasi yang dijalankan pasti tidak berstandar kepada etika. Hanya saja memang harus kita akui, kita semuanya juga mengalami sebuah hambatan. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal berkomunikasi. Ada yang begitu juga dalam komunikasi ya. Ada yang bersifat teknis. Apa misalnya? Karena lingkungan. Ya, yang di situ bisa memberikan dampak terhadap kelancaran dan pengiriman pesan. Misalnya kalau kita sedang berkomunikasi, ada suara-suara yang ada di sekitar kita. Nah, itu sangat sangat mengganggu. Ya, suara bising gitu ya. Atau misalnya dalam konteks tulisan. Jadi hasil print out-nya tidak jelas. Itu juga akan mengganggu komunikasi yang ingin dicermati atau dipahami. Kemudian kalau dalam telepon misalnya dalam berkomunikasi melalui saluran telepon ya, tidak ada sinyal atau sinyalnya hilang tiba-tiba. Hotspotnya tidak ada gitu. Maka tentu akan membuat adanya gangguan ya dalam berkomunikasi. Ada juga hambatan semantik. Ini artinya apa? Jadi hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan bahasa, pemaknaan terhadap sebuah bahasa. Ya, bisa karena bahasa yang berbeda, bisa juga karena istilah yang beda-beda. Misalnya atos dalam bahasa Jawa beda maknanya dengan atos dalam bahasa Sunda. Sudah misalnya kita mau mengatakan sudah makan Pak, atos gitu kan. Kalau bahasa Jawanya kan atos berarti keras gitu. Tapi kalau dalam bahasa Sunda maknanya adalah sudah. Jadi pemaknaan terhadap sebuah bahasa itu bisa menimbulkan hambatan. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Ini karena terjadi munculnya karena masalah pribadi yang dihadapi. Baik itu bagi orang yang menyampaikan pesan maupun yang menerima pesan. Karena perbedaan persepsi, perbedaan usia, perbedaan keadaan emosi, maupun faktor psikologis lainnya. Misalnya karena ada prasangka. Ini prasangka itu juga bisa menyebabkan terjadinya hambatan dalam berkomunikasi. Kalau kita sudah punya prejudice, ya, sudah kita mengatakan, wah saya nggak percaya sama orang ini. Ya, susah kita kemudian akan menjalin sebuah
komunikasi yang baik. Ya. Nah, caranya bagaimana supaya hambatan itu bisa baik? Hambatan itu bisa tertangani dengan baik gitu ya. Satu, meminimumkan gangguan teknis. Ya, kalau misalnya mau ngomong, cari tempat yang tidak ada suara bisingnya gitu ya. Mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima, kita lihat audiens kita. Jadi seorang pembicara yang baik itu adalah bukan dia yang pintar ngomong aja, tapi dia harus melihat audiensnya itu siapa. Kalau ngobrol dengan, mohon maaf ya, tukang becak misalnya, atau pedagang di pasar, tentu harus berbeda dengan ketika ngomong dengan profesor, ya, dosen, atau guru misalnya ya, untuk hal-hal tertentu. Jadi kita lihat siapa yang kita ajak ngomong itu. Yang ketiga, menyesuaikan keterampilan bisnis. Jadi kita harus tahu pengetahuan lah ya, pengetahuan atau penguasaan pengetahuan terhadap bisnis yang dijalankan. Dan yang keempat, memberikan dan merespon umpan baik secara konstruktif. Ya, membangun sama-sama kita itu menyampaikan pesan yang baik, kemudian memberikan umpan balik juga dengan baik. Kemudian sensitif pada etika bisnis. Ya, kita harus bukan curiga ya, harus memperhatikan persoalan etika bisnis ini. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan pesan, menggunakan media yang tepat itu yang mana yang harus kita pilih, sampai dengan cara kita menyampaikannya seperti apa. Dan yang keenam, kalau sekarang bisa dengan cara memanfaatkan teknologi. Kalau tidak bisa bicara langsung, mungkin dengan media, lewat email, lewat WA misalnya, atau media yang lainnya. Nah, itu adalah konsep dasar tentang komunikasi bisnis yang perlu kita kuasai ya, sehingga kemudian ketika kita melakukan sebuah transaksi bisnis itu betul-betul bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan profit. Kan poinnya adalah di situ. Jadi berkomunikasi yang nantinya akan bisa mendatangkan profit kepada pihak-pihak yang melakukan komunikasi bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah kali ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.